menikah lebih dulu daripada sebelum kita mempunyai aset, ya. Jadi kita memutuskan untuk menikah dulu sebelum kita mempunyai aset. Itu suatu hal yang termasuk berani, gitu ya. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang untung rugi kita menikah lebih dahulu sebelum kita mempunyai aset. Simak terus videonya. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Episode kali ini kita akan bahas tentang untung rugi nikah dulu sebelum punya aset. Oke? Nah, jadi seperti tadi gue bilang adalah untuk kita menentukan nikah dulu sebelum kita punya aset tuh sebenarnya suatu hal yang berani. Suatu keputusan yang berani. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah pilihan teman-teman. Oke? Nah, salah apa enggak? Enggak ada yang salah. So, nikah itu juga sebuah rahmat dari Tuhan, dan memang dianjurkan oleh agama untuk menghilangkan atau mengurangi atau menghilangkan zina, gitu ya. Nah, menikah dahulu sebelum memiliki aset. Aset itu banyak ya, bisa properti, bisa rumah, bisa kendaraan. Sebenarnya sih kendaraan sekarang juga bukan aset sih, tapi itu sebuah aset lah. Untuk masuk bisa kita perjualbelikan, ya. Kebanyakan antara motor, mobil, rumah. Itu biasanya 3 hal yang menjadi pedoman untuk seseorang memulai sebuah rumah tangga, gitu ya. Jadi masalah belum punya aset tapi kita sudah siap untuk menikah, so silahkan menikah, jangan ditunda juga, gitu kan. Nah, tapi kita perlu tahu juga apa sih untungnya, ya, apa sih untungnya nikah dulu sebelum punya aset, dan apa sih kerugiannya ketika kita nikah dulu sebelum punya aset. Oke? Nah, kita bahas dari keuntungannya dulu, ya. Lebih enak dulu lah, yang lebih enak adalah kita bahas tentang keuntungannya dulu. Keuntungannya apa sih menikah dulu sebelum punya aset, ya? Keuntungannya adalah yang pertama, antara si pria dan wanita atau kita sebut suami istri ini bisa saling mendukung untuk mewujudkan impian asetnya mereka, ya. Bisa saling mendukung dalam rencana nabung, dalam rencana keuangan, dalam rencana pendapatan mereka, ya. Jadi dalam rencana pemilihan aset apa yang akan mereka inginkan duluan, gitu ya. Nah, aset-aset itu pilihan bersama. Jadi teman-teman bisa saling dukung antar pasangan, ya. Sama pasangan kita bisa saling dukung untuk kita mempunyai aset-aset tersebut, gitu ya. Jadi keuntungan yang pertama itu tadi bisa saling dukung, ya. Yang kedua, keuntungannya adalah teman-teman punya petualangan hidup bersama, ya. Jadi petualangan hidup bersama, jadi jalan-jalan bareng, gitu ya, nabung bareng, beli rumah bareng-bareng, beli kendaraan juga bareng-bareng, gitu. Jadi petualangan hidup itu bisa teman-teman ceritakan buat anak-anak teman-teman, gitu ya, anak-anak, sampai bahkan mungkin anaknya melakukan hal yang sama juga, bisa jadi cerita ke cucunya teman-teman, gitu ya. Jadi petualangan bersama itu
kayak apa ya, kayak nggak ada yang bisa dinilai dari sebuah petualangan gitu ya. Itu yang kedua, jadi teman-teman bisa petualangan, memiliki pengalaman atau petualangan hidup bersama ya. Yang ketiga, teman-teman bisa merencanakan masa depan bersama. Keuntungan yang ketiga, teman-teman bisa merencanakan masa depan bersama. Ya, jadi ya itu tadi yang saya bilang di poin awal adalah teman-teman bisa rencanain beli aset, bisa rencanain beli kendaraan, beli motor atau beli mobil atau beli rumah dulu atau beli rumah lagi atau beli tanah atau beli lahan atau beli sawah dan lain sebagainya yang merupakan sebuah aset bersama gitu ya. Nah, jadi perencanaan itu sudah teman-teman siapkan gitu untuk masa depan. Teman-teman udah persiapkan bersama-sama rencananya. Kita rencanain bareng-bareng gitu ya. Tahun ini kita beli apa nih? Kita butuh kayaknya kendaraan dulu deh. Kita rumah masih bisa ngontrak atau kita rumah masih bisa tinggal di rumah orang tua gitu ya. It's no problem, nggak masalah. Ya. Atau kita merencanakan kita harus punya investasi nih. Kita beli lahan yuk, sawah kek, atau kita beli rumah yuk, walaupun kecil nggak apa-apa lah, gitu ya. Nah, perencanaan masa depan ini yang kita lakuin bareng-bareng, kita lakuin bersama-sama. Ketika kita memutuskan untuk menikah dulu, keuntungannya, ya, keuntungan kita menikah dulu adalah kita bisa merencanakan masa depan ini bersama-sama. Ingin punya anak berapa, ingin sekolahnya bagaimana, ingin anak itu dididik seperti apa. Nah, perencanaan masa depan ini yang memang harus dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman bisa merencanakan masa depan teman-teman, masa depan keluarga teman-teman, masa depan investasi teman-teman, masa depan aset teman-teman, masa depan hunian, masa depan kendaraan, masa depan anak dan lain sebagainya secara bersama-sama. Ya. Nah, yang keempat adalah tumbuh dan belajar banyak hal. Jadi tumbuh dan belajar banyak hal, ya, dari perencanaan keuangan, gitu ya, dari kebiasaan, kita belajar kebiasaan pacar kita kebiasaan mempelajari kebiasaan pasangan kita, gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari, kita bisa tumbuh bersama, kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Yang tadinya misalkan kita nggak tahu kalau pasangan kita tidur yang ngorok gitu ya. Nah, kita belajar banyak hal. Oh, ternyata pasangan saya tidurnya ngorok gitu ya. Atau ternyata pasangan saya lebih suka tidur miring, atau ternyata pasangan saya lebih suka minum teh daripada kopi, atau pasangan saya lebih suka mau masak daripada membereskan rumah. Nah, itu banyak hal yang kita pelajari ya. Ketika kita memutuskan untuk menikah lebih dahulu, itu banyak hal yang kita bisa pelajari dari sesama pasangan kita. Itu keuntungannya ya. Nah, keuntungan yang terakhir adalah keuangan, finansial, kita bisa atur bersama. Finansial kita bisa atur bersama. Ya. Pendapatan istri, ketika istri pendapatan suami, kita bisa atur bersama. Ini kita mau apain sih? Tabung sekian, gitu ya. Buat pendidikan anak sekian, untuk bayar cicilan kendaraan, bayar cicilan aset sekian, bayar atau kebutuhan rumah tangga sekian dan lain sebagainya. Jadi finansial atau keuangan bisa dikontrol bareng-bareng, gitu ya. Oh, kalau ini nggak penting nih, nanti dulu kita bisa lakuin ini dulu nih, ini yang penting buat kita nih, buat kehidupan kita gitu, buat keluarga kita. Nah, jadi
controlling ke financial tuh lebih teratur gitu, lebih terarah gitu ya. Kalau dulu sebelum nikah masih bujangan, finansialnya mah ya udah, lu mau lu beli apapun yang lu mau, ketika lu punya uang lu bisa beli ya. Tapi ketika menikah itu tidak semudah itu, Ferguson. Ya, jadi itu tadi keuntungan ketika teman-teman memilih untuk menikah terlebih dahulu sebelum punya aset ya. Jadi untung rugi itu ketika ada keuntungannya pasti ada kerugiannya, seperti dua sisi mata uang ya. Dua sisi mata uang itu terkadang berbeda. Nah, jadi ketika ada keuntungan yang tadi sudah saya sebutkan, pasti juga ada kerugiannya. Nah, apa sih kerugiannya ketika kita nikah lebih dahulu gitu ya? Nah, kerugian pertama adalah teman-teman tidak sebebas waktu teman-teman masih lajang. Jadi waktunya teman-teman udah nggak kayak dulu gitu ya. Teman-teman bisa nongkrong sampai pagi gitu ya, bisa misalkan teman-teman bisa clubbing, atau teman-teman bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan kita lakukan. Nah, tapi ketika kita sudah menikah lebih dahulu, ketika kita udah menikah, kita tidak punya waktu itu ya. Ataupun kalaupun kita punya waktu itu hanya sangat-sangat terbatas, tidak seperti waktu kita masih lajang ya. Jadi waktunya itu sangat-sangat terbatas. Oke. Yang kedua adalah berkurangnya me time. Nah, me time itu waktu untuk diri kita tuh terkadang berkurang gitu ya. Terkadang berkurang untuk diri kita sendiri. Jadi selalu waktu kita itu bersama-sama pasangan kita. Kita melakukan aktivitas, kita melakukan kegiatan gitu ya. Itu selalu bersama-sama. Jadi untuk waktu untuk diri kita sendiri menikmati apa yang kita inginkan sendiri itu terkadang berkurang ketika kita sudah berpasangan atau menikah. Oke. Yang ketiga, banyak yang terkena gelombang ini ya. Yang ketiga adalah perselisihan karena ego yang belum matang. Jadi pasangan-pasangan yang menentukan untuk menikah muda gitu ya, terkadang egoismenya itu masih stabil. Ini gue maunya kayak gini loh, ini gue gitu, gue maunya kayak gini, gue biasanya kayak gini, ya lu harus tahu dong kebiasaan gue. Ya nggak gitu juga bro, nggak gitu juga sister gitu ya. Jadi benar-benar kita harus bisa menahan egoisme kita gitu, menahan egosentris kita gitu. Jadi bareng-bareng kita berbicara, bareng-bareng kita atur komunikasi yang baik gitu ya. Jadi egoisme itu tidak timbul. Oke? Nah, karena ego yang belum matang, karena kedewasaan yang belum matang, itu menimbulkan egosentris yang luar biasa ya. Gue gitu ya, lo nggak perlu urusan gue. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menikah dulu, perhatikan juga kedewasaan teman-teman semua. Egoisme itu harus diredam, benar-benar diredam, dan kita bisa belajar lebih sabar. Jadi perselisihan itu pasti ada, tapi kita akan menjadi orang-orang yang lebih sabar menghadapi itu semua. Oke. Yang keempat, selanjutnya adalah belum berpengalaman menghadapi hal-hal baru. Jadi pasti banyak hal baru yang teman-teman dapatin ketika teman-teman
menikah duluan, menikah lebih dahulu gitu ya. Hal-hal seperti kebiasaan, hal-hal yang mungkin teman-teman belum pernah lakukan tapi pasangan teman-teman lakukan gitu ya. Hal-hal yang nggak sama ya, yang nggak sama. Misalkan tidur teratur, pasangan bisa tidurnya pagi, itu kan hal-hal yang belum, kita nggak pernah sangka sebelumnya itu terjadi gitu, itu ada dan itu hadir gitu ya. Jadi belum berpengalaman menghadapi hal-hal baru ya, belum pengalaman menghadapi hal-hal baru. Jadi banyak komunikasi itu kan jadi lebih baik ya. Banyak komunikasi, meredam ego, lebih sabar ya, dan banyak kalau kata orang muslim adalah istighfar gitu ya. Lebih banyak istighfar deh gitu. Jadi ya, belum berpengalamannya akhirnya menimbulkan perselisihan ya. Jadi untuk menanggulangi perselisihan adalah tadi sudah saya sebutkan, meredam ego, lebih sabar, dan komunikasi yang lebih baik. Oke. Yang terakhir, sangat-sangat riskan. Yang terakhir, yang kelima ada kerugian teman-teman menikah muda atau menikah lebih dahulu, itu adalah rentan akan perceraian ya, rentan akan perceraian. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, tidak bisa menahan ego, tidak bisa lebih sabar, tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, menunjukkan gue adalah gue, diri gue adalah diri gue gitu ya, lu nggak perlu ikut campur dan lain sebagainya gitu ya. Karena nggak punya me time, akhirnya teman-teman jadi sembunyi melakukan me time-nya gitu ya. Nggak punya banyak waktu, kayak waktu masih lajang gitu ya. Nah, jadi sangat-sangat rentan akan perceraian ya. Perbaiki kerugiannya ketika teman-teman memutuskan untuk menikah muda atau menikah lebih dahulu. Perbaiki komunikasinya, perbaiki diri kita, pendewasaan diri itu sangat-sangat dibutuhkan ya. So teman-teman, menikah lebih dahulu sebelum memiliki aset, menikah muda itu mempunyai sisi gelap dan sisi terang, yin and yang, dan ini adalah kesinambungan hidup ya. Punya keuntungan, ada juga kerugiannya. Oke. Supaya tidak terjadi rentannya perceraian, teman-teman bisa perbaiki dari diri teman-teman dahulu. Tidak perlu menuntut pasangan kita untuk memperbaiki, tapi kita memberi contoh untuk kita memperbaiki diri kita dahulu. Oke? See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.